Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sangat saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Majak, para wali murid yang saya hormati, siswa-siswi SMPN 1 Majak yang sangat saya cintai. Alhamdulillah siang ini kita sekalian dapat bermuajahah di tempat ini dalam rangka apa itu? Tasyakur kelulusan kelas 9 dan kenaikan kelas 7, 8. Mudah-mudahan lulus semua dan naik kelas semua. Yang tidak naik saja sendiri. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada baginda alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, hapunten sada acana Yasin kuring tirada kendrnya badannya harus ngangge bahasa Jawa, nah ngangge bahasa Sunda ya. Sunda nah Jawa, Jawa tak Sunda, Jawa ya Pak ya. Di pesantren Ciwaringin itu di sana ada beberapa santri yang memang berbeda bahasanya. Ada yang dari Majalengka, ada yang dari Indramayu, ada yang dari Cirebon, Kuningan, Kerawang, Subang, bahkan ada yang dari luar Jawa. Cuma sering terjadi salah paham karena nggak ngerti bahasanya. Kemarin aja ada orang Ciwaringin yang silaturahmi ke daerah Kuningan. Setelah datang ke rumahnya tuan rumah teh naroskeun tiditu tabu sabaraha. Lalu tamunya itu jawab, tabu apa ya? Tabu kentong. Nah ini saking gak ngertinya Pak, saking gak ngertinya sama bahasa Sunda. Tapi insya Allah artinya rada kenal gitu, menguasai enggak, tapi insya Allah saya sering bergaul dengan teman-teman yang dari daerah Pasundan, termasuk salah satunya adalah teman saya itu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Mulyadi yang sekarang beliau itu adalah menjabat sebagai pengurus NU Kabupaten Majalengka. Beliau ini adalah termasuk santri yang tekun, yang taat, sehingga dan kemudian juga yang salah satu kelebihannya beliau itu adalah hormat kepada kiai, hormat kepada gurunya, sehingga ilmunya bermanfaat. Itu yang saya tahu. Saya nggak ngada-ngada, ini ngomong apa adanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, tidak ada.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian dalam keadaan tidak mengerti apapun, tidak mengenal mana yang namanya kaler, mana yang namanya selatan, mana yang namanya barat, yang namanya timur, gak ada yang kenal, gak ada yang tahu. Barangkali ada yang dikecualikan, kecuali Kanjeng Nabi. Para hadirin, kalau Kanjeng Nabi begitu lahir ya, sebutkan di dalam kitab Barzanji ada tuh, wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mumiyan bidzalika ar-raf'a ila sudatihi wa 'ula. Dengan Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi begitu lahir, para hadirin, Kanjeng Nabi barusan lahir sudah bisa sujud. Wadi'a yadayhi 'alal ardi, menaruhkan kedua tangannya di atas bumi, posisinya sujud, dalam keadaan sujud. Setelah sujud beliau bangun, mengadahkan tangannya, mengangkat kedua tangannya. Ini pertanda bahwa Kanjeng Nabi adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Subhanallah, ini luar biasanya Kanjeng Nabi, baru lahir sudah bisa sujud. Saya mau tanya, Pak, kalau di Maja ada tidak orang yang yuswanya sudah 70 tahun, 80 tahun tapi belum bisa sujud? Ada enggak? Mas? Ada enggak? Di Maja ada enggak yang usianya sudah 80 tahun tapi belum bisa sujud? Insya Allah tidak ada. Mau ayah yang ngerakeun pisan di sini kan tempatnya orang NU. Jadi insya Allah nggak ada. Insya Allah di sini semuanya bisa sujud semuanya. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, jadi karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim, tidak ada. Makanya kalau kita kepengen menjadi orang alim, kalau kita kepengen menjadi orang pinter, maka kita harus tolabul ilmi, kita harus mencari ilmu, harus belajar. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah janji di dalam Al-Quran bahwa Gusti Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu semua, dan orang-orang yang dikasih ilmu. Pertama, orang yang beriman ini mesti derajatnya akan diangkat oleh Gusti Allah. Dan yang kedua, orang yang berilmu, walladzina utul ilma, diangkat derajatin, beberapa derajat. Hapunten satacana ieu teh seuring bade carita heula. Waktu saya berada di Masjid Nabawi Madinah, kemudian saya masuk ke Raudhah, selesai ibadah di Raudhah berdoa, kemudian saya mau keluar. Biasa kan melewati, pasti kalau orang keluar dari Raudhah mesti melewati makomnya Kanjeng Nabi. Berjejer makomnya Kanjeng Nabi, makomnya Sayyidina Umar, makomnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian makomnya Sayyidina Umar. Dan rata-rata orang kalau melewati makomnya Kanjeng Nabi mesti bisa dikatakan pasti nangis, Pak. Kenapa demikian? Saya nggak tahu, nggak ngerti apa sebabnya. Karena hati itu yang memiliki adalah Gusti Allah. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi, ketika menghadap ke kuburannya Kanjeng Nabi sambil melambaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah,
isfa'lana ya sayyidi ya Rasulullah. Langsung eta teh asal tersadar, rata-rata nangis, kemudian mencucurkan air mata tidak terasa. Nah, ketika saya lagi berdoa begitu, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, isfa'lana ya sayyidi ya Rasulullah, tiba-tiba tahu dari atas ini ada air ngucur, setok ini mengena bahu saya, pundak saya. Kemudian saya lirik ke atas, ternyata ada orang yang tinggi, hitam tinggi. Dia nangis, air matanya jatuh ke pundak saya sampai basah. Itu luar biasa. Sampai saya kagum juga dengan orang tersebut. Masya Allah, orangnya hitam, tinggi, botak orangnya, tapi hatinya itu lemes, hatinya itu luwes, hatinya itu penuh dengan rasa rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Selesai berhadapan menghadapi makomnya Rasul, kemudian keluar. Orang yang hitam ini saya kintilin, saya penasaran. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi lagi, saya duduk di sebelahnya. Ternyata orangnya itu hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal-hafalan. Selesai, kemudian saya ajak ngobrol. Ya, mungkin ngobrolnya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Akhirnya saya tahu bahwa beliau adalah bernama Haji Abdullah dari Afrika. Lalu beliau menyatakan, ana waziru syu'unid diniyah fi baldatina hunak. Dia menyatakan seperti itu. Mas, alhamdulillah saya itu adalah dipercaya sebagai menteri agama di negeriku. Orangnya hitam, hidungnya leng-leng lah, hitam pekat, botak, bentuknya blending lagi, tapi luar biasa, keilmuannya luar biasa. Apa? Hafal Al-Quran. Beliau juga dipercaya sebagai menteri agama. Ini ilmu, Pak, ilmu. Jadi apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu bukti, terbukti benar. Orangnya itu kalau dibawa ke maja sini, kalau dibawa ke maja terus ditutupan pakai kurungan hayam, terus orang-orang suruh pada nonton di karcis, kayak payu, kayak. Jadi Allah Ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang fisik kalian, tidak. Allah tidak memandang wajah kita, tidak. Tetapi yang dipandang oleh Allah adalah qulub, hati, jeung amal. Oleh karena itu kita yakin para hadirin, terutama kepada para siswa, adik-adikku sekalian yang saya muliakan, ingat dimanapun kalian berada, asal kalian punya ilmu, insya Allah akan menjadi orang yang mulia, akan diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Amin ya Rabbal alamin. Inilah ilmu. Makanya begini, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, istilahnya kantun akhir. Yang lebih dulu diciptakan oleh Allah kan malaikat. Para malaikat termasuk di dalamnya adalah iblis, ditempatkan di dalam surga. Lalu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, baru Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu pandiri, ya diciptakan ku Allah Ta'ala itu pandiri. Yang dulu masih apa? Malaikat, termasuk iblis di dalamnya itu lebih dulu. Lalu setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Gusti Allah
berfirman memberitahukan kepada para malaikat, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pemimpin. Hapunten para bapak, para ibu, sekarang itu kan lagi ada segerombolan orang yang mengatasnamakan khilafah, ya. Khilafah artinya kepemimpinan sistem khilafah. Itu namanya orang ngeyel itu. Orang ngeyel, mungkin orang yang mencari sensasi, atau paling tidak mereka itu adalah orang yang kepengen makan gratis. Loh, nanti kalau masuk penjara kan makannya kan gratis ya. Kalau udah dimasukkan ke penjara, masak makannya gratis, cari makan gratis itu. Kalau di Indonesia ini adalah negara yang berasaskan Pancasila, dan Pancasila itu yang bikin bukan seorang dua orang tapi banyak orang, dan di dalamnya juga banyak kiai. Udah kita percayakan sepenuhnya kepada beliau-beliau para kiai. Insya Allah mereka juga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah, tidak sembarang menciptakan atau menjadikan Indonesia sebagai yang berasaskan Pancasila, tetapi dengan istikharah dulu, dengan musyawarah dulu. Jadi kita tinggal enaknya aja dah, gak usah kita bikin-bikin yang lain. Dah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya mau menciptakan pemimpin di muka bumi. Siapa yang mau diangkat, apa khalifah diangkat pemimpin oleh Allah Ta'ala? Ternyata yang mau dijadikan pemimpin oleh Allah adalah bukan malaikat, bukan iblis, tetapi Nabi Adam, orang baru. Nabi Adam, orang baru diciptakan oleh Allah. Terus malaikatnya agaknya malaikat kurang setuju. Akhirnya malaikat usul kepada Allah Ta'ala, Gusti, Nabi Adam dan keturunannya itu adalah orang-orang yang suka bikin ulah, bikin kerusakan di muka bumi, terus juga suka mengalirkan darah, suka membunuh antar sesama. Kerusakan di muka bumi dan suka mengalirkan darah antar sesama, suka membunuhlah, saling membunuh. Coba aja gunung atau hutan digundulin, terus terjadi musim hujan, akhirnya longsor. Itu ulah tingkah siapa? Manusia. Dipercaya suruh ngaspal jalannya aspalnya dimakanin, akhirnya jalannya hancur. Yang doyan ini yang doyan aspal manusia apa embe? Manusia. Buang sampah sembarangan, disolokan, ketika musim hujan terjadilah kebanjiran. Itu juga ulah tingkahnya manusia. Kata malaikatnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini Gusti adalah malaikat yang aktivitasnya adalah tukang apa? Nusabbihu, membaca tasbih, wa nuqaddisu, dan membaca takdis kepadamu, mensucikan engkau ya Rabb. Kasarnya ngomong, kenapa yang diangkat menjadi khalifah adalah Nabi Adam? Padahal Nabi Adam dan keturunannya itu adalah orang-orang yang suka bikin kerusakan di muka bumi, suka saling bunuh antar sesama. Kenapa tidak kami saja yang diangkat sebagai pimpinan, yang diangkat sebagai khalifah? Kami ini adalah nusabbihu wa nuqaddisu lak, tukang baca tasbih dan tukang baca takdis.
Apa jawabnya Gusti Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ceng para malaikat, kalian tidak tahu apa yang aku tahu. Dijawab oleh Allah Ta'ala begitu. Kalian tidak tahu apa yang aku tahu. Jadi ada rahasia yang dipendam oleh Allah, ada rahasia yang tidak diketahui oleh para malaikat. Apa rahasianya? Pada ayat berikutnya Allah Ta'ala ngadawuhkeun, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'alal malaikah. Ternyata rahasia tersebut apa? Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, yang ilmu-ilmu tersebut tidak Allah berikan kepada para malaikat. Inilah ilmu. Gusti Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Ilmunya ilmu apa? Ilmu berupa mengetahui nama-nama hewan, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Jadi kalau Nabi Adam dan anak cucunya mesti tahu hewan yang kakinya ada 4, makannya rumput, suaranya begini, B, eta ngaranna naon? Kambing. Hewan yang kakinya cukup 2, apa ada 2, lehernya panjang, bunyinya ngoang. Naon ngaranna? Naon? Soang. Iya, mesti tahu. Kenapa? Sebab apa ente semua adalah anak cucunya Nabi Adam. Giliran malaikat, qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Giliran para malaikat, malaikat ditanya sama Allah Ta'ala, malaikat coba ceritakan semua ini, nama-nama hewan ini, coba ceritakan kepadaku. Kalau kalian benar-benar mengaku orang yang hebat. Ternyata malaikat tidak bisa. Malaikat tidak tahu yang namanya mbe, malaikat tidak tahu yang namanya sapi, malaikat tidak tahu yang namanya kucing, meong, malaikat tidak tahu yang namanya bebek, tidak tahu. Yang tahu hanya manusia, anak cucunya Nabi Adam. No, ini syarat daripada pemimpin. Makanya syarat daripada pemimpin harus mengenali rakyatnya, bagaimana karakternya, makannya apa, kedoyanannya apa. Itu syarat mutlak orang pengen menjadi pemimpin, harus mengetahui ilmu asma. Jadi kudu kenal dengan masyarakatnya. Blusukan mah blusukan, tapi jangan ketika mau mencalonkan diri saja blusukannya terus, yang istiqomah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, akhirnya malaikat apa? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat akhirnya mohon maaf kepada Allah, Gusti, kami tidak punya ilmu apapun kecuali sedikit ilmu yang telah kau berikan kepada kami. Kau adalah maha mengetahui, engkau adalah maha bijaksana. Jadi walhasil kesimpulannya beginilah, Nabi Adam diangkat, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Kenapa? Sebab Nabi Adam dikasih ilmu oleh Gusti Allah, dan ilmu-ilmu tersebut tidak diberikan kepada para malaikat. Inilah kehebatannya ilmu, inilah keutamaan daripada ilmu. Oleh karena itu anak-anakku, para siswa SMPN 1 Maja, teruskan kalian belajar, semangat kalian menuntut ilmu, dimanapun kalian berada, asal berilmu, insya Allah akan menjadi orang yang mulia. Allah maha benar,
Allah pasti nggak akan nggak akan sulaya janji, sebab janjinya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu kehidupan kita kapanpun dan dimanapun harus disertai dengan ilmu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, satu lagi yang saya pesankan, para bapak, para ibu, wali murid, wali santri, wali siswa, bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru sadayana yang saya muliakan, semua orang tua, semua pendidik, semua guru menginginkan agar anak-anaknya kira-kira pada menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Betul apa betul? Betul? Cuma yang namanya soleh atau solehah itu Pak gak gampang. Pondok pesantren Ciwaringin, Babakan Ciwaringin. Di pondok pesantren Babakan Ciwaringin banyak yang namanya soleh, banyak soleh, banyak solehah juga banyak. Ya kalau pagi nyariin sendal yang masih bener juga dimasukkan ke dalam karung dijual, itu juga soleh namanya. Panci nu masih benernya diasupkan terus dijual, itu juga solehah namanya. Jadi yang membentuk anak soleh dan solehah memang susah Pak. Paling tidak, maaf, ini untuk orang-orang tua dan untuk ya bapak-bapak, ibu-ibu, baik bapak-bapak guru, ibu-ibu guru ataupun bapak orang tua santri, wali santri atau wali siswa. Dengerin baik-baik. Paling tidak kalau kita kepengen punya anak yang soleh atau solehah, ini syaratnya 3 Pak. Paling tidak, ini menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Yang pertama, kita orang tuanya itu makanannya yang bersih, makanannya yang murni, makanannya yang halal. Makanan minuman yang akan kita masukkan ke dalam perut disaring dulu, dibaca dulu halal ataukah haram. Apa sebab? Sebab begini Pak Bu, makanan atau minuman kalau sudah masuk ke dalam perut nanti di sini akan diproses. Sebagian jadi darah, sebagian jadi daging, sebagian jadi sperma. Kalau makanannya makanan halal, darah kita darah halal, dagingnya daging halal, spermanya sperma halal, diteteskan ke rahim istri, jadi anak-anak halal. Anak halal. Dampak positifnya apa kalau anak yang dibikin dari konsultasinya bukan dengan dukun, tapi konsultasinya dengan Gusti Allah. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran kan, falaula annahu kana minal musabbihin lanabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jikalau Nabi Yunus alaihissalam pada waktu berada di dalam perut ikan, dia tidak membaca tasbih, dia tidak berdoa kepadaku, kata Allah Ta'ala, lalabitha fi batnihi ila yaumi. Untungnya beliau seorang Rasul, seorang Nabi dekat dengan Gusti Allah, ketika menemui hal-hal yang ganjil, ketika menemui kepusingan, langsung la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta kuntu minadh dhalimin. Setelah Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa yang terjadi? Itu ikan yang yang menguntal Nabi Yunus itu dia ngapung.
muncul ke permukaan air, ke permukaan laut, kemudian minggir ke daratan, langsung memuntahkan Nabi Yunus, mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Lalu Nabi Yunus alhamdulillah dalam keadaan selamat, tidak ada yang cacat sedikit pun, tidak ada, selamat mulus. Hadhihi bibarakatit doa wa tasbih. Ini adalah berkat doa dan tasbih yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus. Jadi kita dalam kehidupan mesti manusia hidup ada kepusingan, mesti ada kepusingan. Tapi kalau kita kepengen lepas dari kepusingan, gitu selalu berdoa kepada Allah. Kepengen punya anak yang soleh wasolihah, tidak lepas harus dengan doa. Ibu-ibu yang lagi pada hamil, sering-sering berdoa, khususnya baca Al-Quran, apa surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman, itu bagus. Jangan sampai kayak orang sana-sana, orang Amerika apa Ameriki? Iya, orang hamil di sana itu pada baca doa apa? Pada bacanya bukan baca doa tapi doa nyanyi apa? Bacanya baca nyanyian. Cari alamat palsu. Orang bunting nyanyinya alamat palsu, anaknya jadi bingung. Iya, ini bukan salah anak tapi salah orang tua. Dua ya Pak ya. Satu, makanan yang halal. Dua, doa. Dan yang ketiga apa? Pendidikan. Harus dididik. Pendidikan. Paling tidak ya begitu. Masukkan ke musola atau waktu kecil-kecil ke musola, ke madrasah. Paginya ke SD, kemudian selesai SD kita lanjut SMP, tetap di pondok pesantren, terus sampai kuliah kita tetap anak di pondok pesantren. Insya Allah agama dengan umum akan berlimpah. Itu yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah akan tercapai. Pada Bapak, Ibu, saudara-saudara anu sumber dihormat, karena waktu yang sudah makin siang, maka ya mau itu yang saya bawakan dicukupkan sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan anak kita semua pada menjadi anak-anak yang saleh wassalihah, salihin wassalihat, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jalimina wa rasulina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala bi ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والطغيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة آمنة دائمة معمورة إلى يوم القيامة بحرمة سيدنا مولانا محمد خير البرية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.